Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua memiliki keinginan, cita-cita, harapan, impian, kesukaan. Tapi kalau kita boleh mengurutkan, menyusun, membuat daftar list begitu, apa saja yang memang harus menjadi prioritas dalam hidup kita, pastikan salah satu di antara tiga besar pertamanya adalah obsesi kita, keinginan kita, hasrat kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang soleh, orang yang taat, yang melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Dalam firman-Nya, ayat ini biasa kita baca bisa habis sholat, fardu, atau ketika akan bepergian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat dan karakter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu, kepada kita semua, rasul dari kalangan kita, dari bangsa manusia, dan dia adalah manusia terbaik. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah merasakan berat, lelah, capeknya penderitaan yang kita rasakan saking sayangnya beliau sama kita. Harisun alaikum, dan Rasulullah sangat menginginkan, kita perhatikan bagaimana Rasulullah sangat menginginkan, mengidamkan kita itu menjadi orang yang selamat, orang yang beriman, orang yang soleh. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu sangat berbelas kasih. Poinnya adalah harisun alaikum. Rasulullah sangat ingin. Jadi Rasulullah menghendaki, ingin kita semua itu menjadi orang yang soleh, orang yang taat, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia jadi orang yang mendapatkan petunjuk. Mau digoyahkan, mau dibuat murtad, tidak akan bisa. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, artinya tidak ditolong oleh Allah, tidak ditakdirkan mendapat hidayah, petunjuk untuk bisa taat, pertolongan untuk bisa soleh, mau satu dunia ini juga bekerja sama, berkongsi, bermufakat, bersekutu untuk menjadikan seorang hamba itu untuk jadi soleh, tidak akan bisa. Hidayah tidak akan sampai, karena ini mutlak prerogatif Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang menyempurnakan firman Allah ini, beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kejar, bersemangatlah kamu, berobsesilah, bergairahlah terhadap hal-hal yang memberikan dan membawa manfaat, berdampak, hasil yang baik, yang positif, yang memberikan hidupmu penuh makna, dan bersemangatlah untuk itu, dan tetap minta pertolongan kepada Allah. Subhanallah, indah sekali. Kita bisa simpulkan jalan untuk bisa menjadi orang yang soleh, taat itu ada dua. Yang satu, mutlak taufik Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, yang harus kita minta sering-sering sepanjang hayat. Bahkan orang yang soleh pun, orang yang taat pun tetap minta agar dijaga dan bisa istiqomah. Mudah baginya untuk itu, dan dia bisa mudah itu karena Allah yang memudahkan jalannya. Yang kedua adalah ikhtiar basyari. Harus ada pendekatan, usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, oleh kita, mengikuti jalan-jalannya, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya untuk bisa taat. Yang paling bisa kita lakukan adalah tentu selain yang fardu-fardu adalah kita membaca Al-Quran, kita mengamalkan, mendakwahkannya, dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, apapun namanya. Karena itu sebenarnya adalah jalan-jalan, pintu-pintu
jembatan-jembatan yang mendekatkan kita kepada Allah, melengkapi taufik Allah itu dengan ikhtiar, dengan usaha. Semoga kita semua menjadi orang-orang, hamba-hamba, manusia-manusia yang Allah mudahkan untuk taat, yang bisa menikmati ketaatan dan tetap kekal dalam kesolehan sampai akhir hayat. Barakallahu fikum.